3, 2, 1, open the door. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial, namanya kita mulai dari perkenalan dulu, oke? Bang, Mas, apa gimana ini? Terserah gue aja kalau gue. Abang aja ya, Bang. Bang Janco. Perkenalan dulu. Perkenalan pertama-tama guys, nama gue Fauzan. Tapi gue lebih sering dipanggil, maksudnya panggilan akrab. Oh iya guys, dia ini punya banyak nama, mulai dari Mr. Captain, CJ, terus Rezan, Fauzan. Apa lagi? Banyak sih. Banyak sih. Ini ciri-ciri pembohong terbesar di dunia. Soalnya kan orang yang memiliki banyak nama itu adalah pembohong kayak dia ini. Oke, lanjut. Enggak, gini, jadi gue punya banyak nama itu guys ya. Karena something gini, dimana tempat tongkrongan gue itu gue berbeda nama panggilan. Gue gak tahu kenapa mereka panggil gue dengan berbeda panggilan. Seperti ya ada yang panggil Fauzan, ada yang Ezan, ada yang Rezan, ada yang Kapten, ada yang Ambon, ada yang CJ. Kalau Ambon memang karena gue asal gue dari Ambon gitu. Iya, tapi yang lebih sering orang kenal sih CJ sih. Kalau untuk CJ tersendiri sih itu dipanggil sama Master Footwork di Malang sih, breakdance. Iya. Dia emang gue CJ karena dulu tuh gue ya mungkin hitam banget ya, ke gue kayak GTA San Andreas gitu. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Oh iya, Christopher Johnson ya. Jadi gue dipanggil itu sama dia. Cuma tuh terus kan kalau GTA kan Christopher Johnson, Carl Johnson, kalau gue Christopher Johnson kayak gitu. Betul. Kita banyak pembahasan tentang kayak maksudnya pertemuan kali ini ya. Maksudnya ya kita bahas tentang seputar kehidupan, perkuliahan, semua tentang ya kehidupan kamu ya, sisi gelap sama sisi terangnya gimana gitu ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama tentang kehidupan kamu. Ayo. Kehidupan kamu bagaimana sih? Kayak maksudnya dari sisi terangnya sampai kayak sisi negatifmu gimana? Sisi positif sampai banyak sisi. Sih kalau gue mau terang, gak apa-apa nih. Nggak apa-apa, lanjut. Ini kan memang tujuannya untuk ngebongkar rahasia besar dari balik Rezan Pahlevi apa? Pahlevi anjing. Kehidupan gue sih hancur ya, benar-benar hancur untuk tahun 2020 sama 2021 hancur banget karena pertama gue minggat dari rumah papi gue minggat. Something itu karena gue malamnya tuh gue mabuk sama teman-teman dance gue. Gue mabuk, tapi gue janji ke papi gue tuh gue balik jam 7 pagi, cuma gue nggak nepatin semuanya. Gue karena mungkin lo tau lah kalau namanya kayak orang mabuk kan, kita lupa waktu gitu kan. Gue bangun tuh sekiranya jam 9, terus papi gue marah-marah, udah mulai marah-marah, gue takut sih. Ya namanya apa ya kan, namanya apalagi tentara gitu kan, didikannya harus ya gue takut, kompleks kuat gitu. Gue takut, terus gue gue lari dari rumah, first time-nya gue lari ke rumah temen gue yang ada di Saujejar. Iya, Malang. Untuk kalian yang nggak tahu, nanti kalian bisa cari di Google Map, Saujejar Kota Malang. Saujejar Kota Malang. Ya itu gue lari, terus ya kehidupan gue mulai gue lari sampai akhirnya gue ketemu sama golongan tersendiri orang-orang Maluku, karena gue juga orang Maluku. Ya gue teman-teman lama gue udah kenal mereka, terus ya gue hidup sama mereka di kontrakan. Akhirnya hidup itu sama mereka gue sampai bosen. Karena gue nggak ngapa-ngapain di kontrakan, gue cuma makan tidur itu aja. Akhirnya gue minta tolong sama mereka cariin gue work ya, kerja, job. Jadi gue untuk gue maksudnya biar gue working daripada gue cuma rebahan aja. Betul. Gue kerja di satpam, gue kerja di satpam itu udah bulan. Itu berapa bulan kerja jadi satpam? Antara 3-4 sih gue, kalau nggak salah, dari Maret pokoknya. Lumayan juga ya. Berarti sekarang kamu sudah banyak kayak pengalaman gitu soal dunia kerja. Terus lanjut setelah jadi security itu jadi security apa? Gue dari security habis itu gue berhenti sih karena pas itu maksudnya era corona fuck corona itu lebih meluap di Kota Malang, jadinya berhenti kan gue di istilahnya kayak di pasti PHK ya kalau nggak salah. Dia berhentikan, terus gue gabut ya, gak ngapa-ngapain main, cuma b-boy gitu aja. B-boy itu breakdance boy, ya.
Habis itu gue cuma gabut gitu aja, terus akhirnya gue punya cinta, istilahnya cinta gue dari awal ini udah gue deketin dia 1 tahun, something gue deketin dia, and then Oh berarti cinta dalam arti kayak pacaran gitu? sebelum gue pacaran sama dia, gue udah deket sama dia udah dia punya cowok, gue punya cewek, tapi kita sama-sama selingkuh. Main belakang gitu ya? Gue suka dia. Berarti cowok itu kamu kenal? Cowoknya dia gue tahu, cuma cowoknya dia nggak tahu gue. Maksudnya nggak pernah temanan sama cowoknya? No. Oh, tak kirain temanan. Kalau temanan ya itu namanya tusuk dari belakang. Iya bro, tapi enak loh tusuk belakang. Gaya dogi gitu kan? Yes. Lanjut. Terus habis itu gue sama dia, akhirnya sebelum gue sama dia itu gue udah pernah nembak dia. Cuma dia nggak nolak, cuma dia bilang ulangin coba kalimatnya sekali, cuma gue dan gue takut gitu ya, gak mungkin diterima. Gue putus asa tanpa mencoba, gue bilang enggak deh, gue nggak mau ngulangin lagi. Padahal gue bilang lu mau gak ya pacar gue, dia bilang ulangin sekali lagi, gue nggak ngulangin, ya udah, dia bilang ya udah gitu aja. Terus sampai akhirnya Agustus gue masih ingat tanggal 20 tanggal 20 gue nembak dia itu 21 pas subuh. Tanggal 20 gue mabuk sama teman-teman gue sampai mau pagi sama teman-teman Maluku. Terus itu bulan kapan? Agustus tahun 2020. Oh 2020 ya, 2020. Terus gue telepon dia, gue bilang lu mau gak jadi cewek gue, tapi pakai bahasa Inggris biar keren. Do you want to be my girlfriend? Dia bilang, oh iya guys, by the way Rizan ini juga bisa bahasa Belanda ya. Coba tunjukkanlah skillmu bahasa Belanda. Secuil lah ya. Secuil aja. Lu gue ajarin gitu. Enggak, cuma tell the people gitu. Enggak usah, gue maunya ngajarin lu. Oke lah. Say something in Nederland. Tidur gue. Ben lele. Iya. Oh, Ikan lele. Bukan. Ben lele. Ben lele. Tahu Itu artinya apa? Aku sangat jelek. Bangsat ya. Gue punya teman kayak gini, teman bangsat ya. Terus gua nembak dia bilang ulangin lagi sekali lagi, gue ulangin, kamu mau nggak jadi pacar aku? Gitu. Terus dia mau. Dia mau. Sorry, itu gue di Surabaya. Gue di Surabaya. Surabaya. Itu ngapain di Surabaya? Ya gue main-main ke rumah, ke kontrakan. Terus tanggal 24 gue ketemu dia ke kontrakan gue, ke kontrakan teman gue yang ada di Malang. Habis itu gue sama dia ya namanya orang pacaran ya, punya masih bercinta-cinta, masih itu fresh iya gitu. fresh banget gitu, masih fresh. akhirnya dia bilang gue harus izin ke ortunya dia, nanyain boleh nggak pacaran sama dia tapi izin ke ortu. Jarang loh cowok ada yang berani minta lo bro. Iya betul. Karena gue serius. Kita salut sama abang ini ya, abang aja ya, abang CJ, karena tingkat keberaniannya sudah di atas rata-rata gitu, ibaratnya sudah senior gitu kan. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya tentang ini paling sulit sih untuk dijelaskan sebagai kaum ya seorang pemuda. Kita bisa, maksudnya pastilah mengalami ini, maksudnya selain saya ya, saya nggak pernah mengalami ini. Tapi ya munafik juga sih kalau itu nggak perlu dijelaskan. Oke, topik ketiga kita adalah topik utama hari ini, coli. Apa sih pendapat kamu tentang coli atau kayak masturbasi itu kan? Ya, masturbasi. Apa sih pendapatmu? Kayak maksudnya pandanganmu tentang coli? Bentar, kalian nggak tahu coli kan? Coli itu gini. Oke, lanjut. Gini, menurut gue itu kan dia eksperimen apa? Ya meluapkan hawa nafsunya dengan ke kamar mandi sabun gitu. Loh. Iya, itu jadi ya dia ingin sih maunya meluapkannya dengan gitu. Mungkin menurut dia sensasinya lebih nikmat. Cuma kalau menurut gua sih, kalau buat orang yang suka ngewek, nah itu menurut mereka beda sih rasanya sama yang asli. Sama maksudnya ngewek sama coli itu apa sih perbedaan menurut kamu? Ya beda lah, kalau ngewek lu bisa banyak gaya.
Kayak dogi gitu kan. Iya bisa dogi, lu bisa 69, lu bisa apa aja sih. Banyak kayak kalau gitu. Tapi kalau misalnya lu coli ya cuma pada satu titik, lu cuma pegang sabun, lu buat tangan lu basah, terus lu pegang, tutup mata, lu terbayang-bayang. Lah berarti kamu sudah pernah rasain? Ya gue gak menafik, gue pernah. Semua cowok juga menurut gue udah pernah. Mungkin Wah. Ya. Kayaknya ini referensi deh. Oke. Gini ya. Tapi menurut gue kalau disuruh pilih cowok kayak gitu sama yang kayak gue pernah sih kayak berhubungan intim pernah. Berhubungan layaknya suami istri gitu. Ya, menurut gue sih. Tapi itu belum dalam ranah sah, dalam artinya hukumnya itu belum sah. Itu masih pacar atau sudah bersuami istri? Pacar. Oh iya. Jadi gini bro. Kita belum tanya tentang status Abang Rezan sekarang ya. Status Abang Rezan sekarang apa? Masih pacaran atau jomblo atau sudah? Gue dibilang nikah? pacaran sih, ya masih pacaran. Cuma kalau dibilang jomblo, sorry ya, gue sedikit curhat ini karena hubungan gue sekarang agak sedikit renggang. Dibilang pacaran juga, ya pacaran. Dibilang putus juga nggak bisa dibilang putus gitu. Ya karena ada something problem yang privacy banget yang untuk gue nggak mungkin cerita sama kalian ya. Karena setiap manusia punya privacy berbeda-beda. Betul. Yang nggak mungkin lalu punya privacy terus lu buka-bukaan gitu, nggak mungkin men. Tergantung lu harus tahu dulu di mana tempat lu harus ngomong privacy lu di mana gitu. Untuk gue sih kayak gitu sih. Ya, the secret itu ya. Secret banget. Ya, masih ya bro. Oke, jadi ini kita di promosi ini. Endorse-nya air putih dong. Iya, by the way. Endorse-nya air putih. Kalau gue sama susu. Oke, kita ke topik selanjutnya ya. Yes. Ya kita berkesinambungan juga sih dengan topik yang ke sebelumnya tadi ya. Yes. Ini tentang dunia anak perkuliahan. Kita kan ya semua kan anak kuliah gini kan. Iya. Maksudnya apa sih keunikan tersendiri dari anak kuliah ini tuh? Anak yang sedang menjalani studinya gitu. Kalau untuk anak kuliah sih banyak keunikannya, tapi banyak juga yang munafik. Iya, karena menurut gue gini, anak kuliah tuh banyak yang munafik. Kebanyakan lu punya teman, jadi di kuliah tuh lu akan nemuin teman yang benar-benar teman, sahabat, teman yang pura-pura baik doang. Ada yang di depan lu baik, di belakang lu jelek, ada yang benar-benar babi, anjing, binatang, semua juga ada. Itu dunia perkuliahan bro. Kenapa gue bilang munafik? Karena gue jujur gue kuliah udah sampai 2 kali ya. Dan gue udah kenal, bukan karena S2, bukan karena gue punya masalah something problem, gue pindah. Dan semua yang gue rasain ya kayak gitu. Jadi awal kuliah doang cuma ngomongnya ya kita harus lulus sama-sama, kita harus kerjakan tugas sama-sama. Tapi nanti udah di pertengahan, what the fuck man, gak sesuai dengan yang pertama, ekspektasi yang mereka omongin tuh. Beda jalan udahan. Iya betul. Jadi kebanyakan munafik, anjing. Bisa. Iya juga sih. Jadi untuk anak kuliah sih ya, kalau untuk gue sih untuk anak kuliah, kalau misalnya kalian dari awal udah sama-sama bersama, terus kalian bilangnya kita harus lulus sama-sama, ya udah lu saling bantu, cok. Jangan gue cuma butuh doang anjing ke temennya ngentot. Oke. Ya cukup menegangkan ya pembahasan kayak maksudnya podcast kali ini kayak cukup apa ya? Sangat agresif gitu kan. Bukan karena gue jujur gue kalau orang Jawa sih bilangnya pegel ya. Pegel. Kayak ada yang menjanggal gitu. Ganjel ya. Pokoknya yang ada yang enggak. So, gue punya temen nih, gue punya cerita sedikit nih. Gue punya teman di mana dulu gue sama papi gue kan istilahnya I have money. I'm the rich man. Banyak temen banyak gue. Kemana-mana gue bayarin apapun, dia mau apapun gue bayarin. Dan ketika gue udah jatuh ke poor, gue udah miskin, anjing, temen gue lari semua, cok, gak ada yang sama gue. Jadi setelah gue kayak miskin kayak gini, gue baru tahu ya dimana temen, dimana yang pura-pura temen, dimana yang munafik, anjing. Oh, kayak maksudnya datang pas lagi senangnya aja, kayak maksudnya lagi butuh-butuhnya nih. Terus kayak maksudnya menjauh pada saat kayak kamu sudah tidak punya apa-apa begitu. Yes,
Itu yang gue gak suka sekarang. Betul. Jadi buat temen-temen Sungguh- gue, kalau lu lihat video ini, anjing lu semua. Sangat menegangkan ya pembahasan kali Makin ini. gue kok. Oke, ya cukup sekian dari pertemuan kali ini, kayak maksudnya podcast kali ini. Ya. Terima kasih untuk Bang Rejan atas kayak maksudnya sudah datang dengan undangan yang tidak resmi dan tadi itu cuma berpapasan di jalan, terus sudah setahun nih nggak ketemu, jadi ngajaklah dia ke kosan gua, terus Zan, bagaimana kalau kamu masuk ke podcast gua gitu kan. Lah masuklah dia sampai sini, terus bahaslah ini tentang semua tadi itu loh. Cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe ya guys. Share, komen. Like, share, and comment. Oke, bye bye. 3, 2, 1, close the door.